Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Aulia akan menjelaskan sedikit tentang majruratul asma. Nah, teman-teman, majruratul asma itu ada 3. Ada al-awwal itu majrur biharfil jar, kemudian asani majrur bil idofah, asalis majrur bit tawabi'. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Majrur biharfil jar itu karena adanya huruf jar. Kemudian majrur bil idofah itu karena disandarkan. Dan majrur bit tawabi' itu karena mengikuti kedudukan kata sebelumnya. Ya, kedudukan kata sebelumnya. Nah, untuk majrur bil idofah ini itu ada namanya mudhof dan mudhofun ilaih. Atau istilahnya adalah idofah. Nah, catatan. Jadi teman-teman, setiap isim itu apabila didahului huruf jar itu maka baris setelahnya itu adalah kasroh atau majrur. Nah, itu catatan pertama ya teman-teman, sebelum kita memulai kepada materi. Baik. Al-yawm sanadrusu insyaallah ad-darsu as-sabi' wal 20 al-majrurat. Al-majrur al-awwal al-ismu majrur biharfil jar atau ba'da harfun jar. أولا تعريفه هو اسم مجرور لكونه مسبوقا بحرف الجر نحو جلس محمد على الكرسي جلس محمد على الكرسي. Nah, jadi teman-teman, seperti yang tadi Ana sampaikan bahwa majruratul asma yang pertama itu adalah majrur biharfil jar ya, majrur biharfil jar. Nah, apa itu majrur biharfil jar? Pengertiannya ini. Jadi, majrur biharfil jar itu adalah isim majrur, kata benda yang dijarkan karena didahului oleh huruf jar. Kata benda yang dijarkan karena didahului oleh huruf jar, dimajrurkan ya. Nahu, seperti jalasa Muhammadun alal kursi. Muhammad duduk di atas kursi. Muhammad duduk di atas kursi. Nah, jadi di sini mana huruf jarnya? Ini ya, ala ini termasuk kepada huruf jar. Nah, itu dia pengertian dari majrur biharfil jar. Kemudian, ma makna huruf jar? Ma makna hurufil jar? Maknahu kalimat. Huruf jar itu kalimat atau huruf jama' wal mufrad atau harfun mislu alifun. Nah, sini mislu alifun. Alifun. Nah, gini. Ba'un, ta'un. Nah, ini hada wa harfun. Lakinna harful jar huwa harfun ba'dahu ism. Harfun ism. Wa hada al-ismu yakunu bil kasrah maratan ukhra. تمام. حروف الجر بعده اسم دائما وهذا الاسم لا بد واجب أن يكون بالكسرة. طيب، ما حروف الجر؟ Huruf jar itu ini. Nah, ini udah Ana artiin. Ini huruf jar yang 10 ini.
طيب. ثانيا حروف الجر. حروف الجر. حروف الجر. حروف الجر. أحرف الجر مع المثال. Huruf-huruf jar bersama dengan contohnya ya, dengan contohnya. Ini al-awwal itu ada min, artinya itu dari. Nahu raja'tu minal masjidi. Terus di sini mana huruf jarnya? Pada contoh ini. Ini huruf jarnya. Nah, dia itu tugasnya itu memajrurkan. Terus huruf jar yang kedua itu ada ila. Sama. Ini juga tugasnya memajrurkan. Ilal ma'hadi. Sini, dhahabtu ilal ma'hadi. Kemudian ini juga sama. An. Kemudian ini juga sama. Ala, fi. Apalagi? Ruba, bi, kaf. Terus ini lam. Nah, ini semua tuh yang kemasukan huruf jar, dan kata setelahnya itu pasti kasroh ya. Nggak selalu pasti sih, cuman ya dalam kaidahnya gitu. Jadi tugasnya itu untuk memajrurkan. Ini huruf jarnya. Min ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, al-lam, huruful qasam. Oh iya, huruful qasam itu artinya itu huruf sumpah. Nah, terus terbagi kepada 3. Ada al-waw, al-ba, at-ta. Ini wallahi, billahi, tallahi, wallahi, billahi, tallahi. Itu artinya sama. Demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, ini untuk terjemahnya. Tapi teman-teman, ini kan ya huruf jar yang ada di sini tuh ada 10 ya. Ada 10 kan? Sebenarnya huruf jar itu banyak, cuman yang masyhurnya mungkin yang ditulis di sini tuh yang masyhurnya gitu. Sebenarnya huruf jar itu banyak gitu. Nah, yang seingat Ana itu pas waktu itu Ana belajar itu ada Ana tambahin ya. Nih, mun, terus munzu, terus apa lagi ya? Ana lupa lagi kan. Mundu, hatta, terus hatta, khala, ada, khasha. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Ya udah. Mundu, hatta, khala, ada, khasha. Mun itu artinya atau. Aduh. Terus mundu itu artinya apa ya? Mundu, sejak. Oh iya, sejak atau dari. Nah, kemudian hatta, sampai. Terus khala itu, ini yang 3 ini sama artinya, kecuali. Nah, ini teman-teman, ini tambahannya. Jadi huruf jar itu sebenarnya banyak, cuman yang masyhur itu, yang ditulis di sini itu yang masyhurnya gitu. Dan teman-teman harus ingat ya, kalau huruf qasam itu huruf sumpah. Oh iya, nah teman-teman, untuk catatannya, catatan lagi, satu catatan, dua catatan. Teman-teman, bersumpah itu tidak boleh bersembarangan bersumpah. Tapi bersumpah itu hanya dengan nama Allah saja gitu. Anda cuma mau ngasih tahu kalau bersumpah itu tidak boleh bersembarangan bersumpah gitu. Tapi bersumpah itu hanya dengan nama Allah saja. Tidak ada yang lainnya gitu selain Allah. Itu ingat ya teman-teman. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, teman-teman, mungkin ya
di contoh yang ada pada modul ini itu yang ini ya, rata-rata apa, rata-rata ini semua tuh apa yang dimasuki huruf jar. Ini tuh rata-rata yang dimasuki huruf jar, dan ini tuh kasroh, rata-rata setelah huruf jar itu kasroh ya. Minal masjidi ilal ma'hadi anil madrasati alal maq'adi fil fasli, terus rojulin liqit likitu lakitu rojulin likitu. Nah, likitu kecuali ini enggak deh, kan ini ya rojulin. Kemudian kata bil kolami. Kemudian kal asadi bi aisyati, rata-rata semuanya itu setelah huruf jarnya itu kasroh. Nah, padahal teman-teman kita sering apa ya, menemukan gitu. Contohnya kayak gini. Anak yang mudah aja, ana bin misro. Nah, ana bin misro. Ini kenapa? Oh, ini gini, pertanyaannya gini. Berarti pertanyaannya gini. Lima dal fathah walaysa al kasrah gitu. Kenapa tidak fathah gitu. Kenapa fathah dan tidak kasrah gitu. Dan bukan kasrah. Ada sebabnya ya, teman-teman. Ini tuh ada sebabnya. Kalian mau tahu sebabnya apa? Dah. Jadi sebabnya itu kalimat misra itu as-sabab annal kalimatu misra itu ini tuh mamnu minas sorof, teman-teman. Jadi ini kan nama negara ya nama negara. Ini tuh gimana sih, mamnu minas sorof, minas sorof gitu ya, mamnu minas sorof. Jadi ini tuh mamnu minas sorof, gak bisa diubah gitu. Jadi kalau tetap aja kalau ada huruf jar itu pasti gak akan berubah gitu, gak akan berubah jadi kasroh misalkan, gak bisa, karena ini termasuk mamnu minas sorof. Dan yang termasuk afwan, jadi tadi anak ulang, kalau yang termasuk mamnu minas sorof itu banyak ya, teman-teman. Terus teman-teman ada lagi contohnya gini, apa ya, oh ini a'malu fi syarikatin, ya fi syarikatin. Ya, a'malu, anak ulang ini a'malu fi syarikatin. Kenapa di sini gini, berarti pertanyaannya gini, limada huna tanwin. Nah, li'anna sabab li'anna kalimat biduni alif lam walaysa fiha alif lam. Tamam. Jadi gini, karena di sini tidak ada alif lam, di sini karena di sini tidak ada alif lam, jadi ini harus tanwin gitu. Tapi kalau di sini ada alif lam mah berarti ini jadi kasroh gitu. Jadi gitu. Ini huruf jarnya. Gitu, teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh, ini ada lagi. Lah. Ana mau cas dulu HP-nya. Terus ada lagi. Contohnya tuh kayak gini. Ada. Nah, lam di sini, teman-teman ya, lam ini itu ada maknanya. Itu lam
mislu ila, lam mislu ila, lam mislu ila. lam mislu ila fil ma'na taqul ana adhabu lil madrasati wa ana adhabu ilal madrasati. Ana adhabu ilal madrasati. Hada huwa sahih. Hada huwa sahih. Wa ana adhabu lil madrasati. Sahih aidan. Terus apa? Ini untuk isi mufrad ya teman-teman. Apabila kata setelahnya huruf jar atau huruf qasam itu, maka setelahnya itu disebut atau dinamakan kayak tadi, seperti yang anak sampaikan di awal, yaitu isim majrur gitu. Jadi apabila kata setelah huruf jar atau huruf qasam itu, maka kata setelahnya itu disebut dengan isim majrur gitu. Alismu pada hurufil jar ismuhu ismun majrur gitu. Terus apalagi? I'rabnya, i'rab isim majrur. Isim majrur. I'rab isim majrur itu ismun majrur wa alamatul kasrah. Nah, jadi itu kalau musanna itu majrurnya itu teman-teman harus ingat ya. Musanna itu majrurnya itu dengan ya gitu. Tamam, nastamir. Sadisan anwa'un hurufil jar. Itu jenis-jenis huruf jar itu ada 3 teman-teman. Ada huruf jar asli, terus ada huruf jar zaid, terus ada huruf jar syabih bi zaid. Nah, untuk penjelasan ini sudah Anda tabelkan ya teman-teman. Jadi agar tidak pusing. Sebenarnya gampang, cuman ya ini lebih gampang untuk menghafalnya. Jadi ini boleh ya di screenshot. Al-majrur tsani itu mudhafun ilaihi. Jadi teman-teman, kita harus ingat apa yang tadi Ana sampaikan. Kalau majruratul asma itu ada 3. Ada majrur. Yang pertama itu majrur bi harfil jar, terus yang kedua itu ada majrur bil idhofah, kemudian yang ketiga itu majrur bi tawabi'. Nah, sekarang Ana akan melanjutkan penjelasan tentang majruratul asma yang kedua, al majrur tsani al mudhafun ilaihi. Teman-teman tahu gak apa itu mudhafun ilaihi? Nah, teman-teman, mudhafun ilaihi itu adalah yang disandari, kata benda yang disandari gitu. Nah, mudhafun ilaihi itu posisinya itu selalu di belakang. Dan cirinya itu selalu dalam keadaan majrur atau kasroh gitu. Nah, awalan ta'rifu ya, al-idhafatu hiya nisbatun baina ismaini ala taqdiri harfil jar min au ila au fi au lam. Nah, pengertiannya jadi gini, idhofah itu adalah hubungan antara dua isim atau kata benda dengan memperkirakan adanya huruf jar gitu. Min atau fi atau lam. Tanian takdirul huruf. Kedua, itu perkiraan huruf. Jadi, perkiraan huruf itu ada 3, teman-teman. Ma takunul idhofatu fihi 'alal makna min. Idhofah yang bermakna min, dari. Kemudian, ma takunul idhofatu fihi 'alal makna fi. Idhofah yang bermakna di atau di dalam gitu. Terus, ma takunul idhofatu fihi 'ala makna lam. Atau apa ya? Atau milik ya, milik. Nah, ini yang bermakna pi, idhofah yang bermakna min, afan. Nahu seperti ini. Jubbatu saufin. Jubbatu saufin itu artinya jubah wol. Nah, ai jubbatu min saufin. Artinya jubah dari wol. Nah, jadi jubbatu saufin ini ada jadi di dalam itu ada makna ada makna min gitu. Terus idhofah yang bermakna fi. Idhofah yang bermakna fi, di atau di dalam. Contohnya nahwu seperti ini. Makrul laili. Ai makru fil laili. Ai makru fil lail. Makrul lail itu artinya tipu daya malam. Ai makru fil lail, tipu daya pada malam hari gitu. Jadi di dalam itu ada makna pi. Makrul lail pada kalimat ini makrul lail itu ada makna pi. Kemudian idhofah yang bermakna lam atau milik. Nahu seperti gulamu zaidin. Ai gulamun li zaidin. Gulamu zaidin itu artinya budak Zaid. Ai gulam
li Zaidin itu artinya budak milik Zaid. Jadi di gulamu Zaidin itu ada makna li-nya, milik gitu. Budak milik Zaid. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh perkiraan huruf itu contohnya seperti itu. Nah, dan ini jubatu itu mudhaf, dan sofin itu mudhafun ilaihi. Nah, teman-teman, ma yuhzafu minal mudhaf, yang dihilangkan dari mudhaf. Teman-teman harus tahu dulu, mudhaf itu adalah kata benda yang disandarkan. Kalau tadi mudhafun ilaihi yang disandari, kalau mudhaf itu yang disandarkan. Dan ciri-cirinya mudhaf itu adalah tidak boleh menggunakan alif lam, tidak boleh bertanwin, dan jika musanna atau jama itu maka hurufnya itu dibuang, nunnya itu dibuang. Posisinya selalu di depan. Mudhaf posisinya selalu di depan. Nah, yang dihilangkan dari mudhaf itu yang pertama itu ada tanwin. Nahwu thalibul ma'hadi mujtahidun. Pelajar ma'had itu rajin. Ini asalnya itu, ini kan thalibul ma'hadi mujtahidun. Nah, ini tuh asalnya itu ada tanwin di sini. Tapi karena ini posisinya sebagai mudhaf, jadi tanwinnya itu dibuang sesuai dengan kaidahnya gitu. Jadi thalibul ma'hadi mujtahidun gitu. Kemudian asani an-nun fil musanna wal mulhaqu bih. Nahwu seperti thalibal ma'hadi mujtahidani ya teman-teman ini. Nah, ini itu nun musanna seperti ini, contohnya itu seperti ini, thalibal ma'hadi mujtahidan. Ini itu awalnya ya, asalnya itu di sini tuh ada nunnya, nun musannanya. Tapi karena dia posisinya sebagai mudhaf dan harus dibuang nun musannanya, jadi thalibal ma'hadi mujtahidani gitu. Kemudian sama jamak muzakkar salim juga sama. Ini tuh asalnya ada huruf nunnya, tapi karena dia posisinya sebagai mudhaf, jadi dihapus nunnya. Karena emang sesuai kaidahnya gitu. Jadi thalibul ma'hadi mujtahidun. Kemudian yang terakhir itu ada alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu yang menunjukkan makna tertentu. Thalibul ma'had, nahwu seperti ini, thalibul ma'hadi, santri pondok itu gitu. Jadi karena ini tuh awalnya itu adalah alif lam, tapi karena dia sebagai mudhaf, jadi alif lamnya itu dihilangkan. Nah, teman, mudhaf itu tidak boleh beralif lam kecuali dalam kondisi tertentu gitu. Yang mungkin kalau kita terus belajar, maka kita akan tahu gitu. Gimana kondisi yang dimaksud dengan kondisi tertentu itu kayak gimana gitu. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya gini, idhofah itu adalah penyandaran isim kepada isim lain, atau ini al-idhofatu hiya nisbatu syai'in ala syai'in, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Yang menyebabkan isim kedua mudhofun ilaih itu wajib majrur. Nah, terdapat 3 makna yang terkandung. Ini ada min, fi, dan lam. Dan mudhofnya itu memiliki 3 syarat, menghilangkan tanwin, nun, dan alif lam ma'rifah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.